Oke, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Dwi Putra dengan NPM 24782047. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hands-on, apa itu OOP, inheritance, dan expression handling. Nah, pertama-tama kita buka tugas kita dari lab session 6, video penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance, penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai expression handling, serta deskripsi tugas dan penjelasan implementasi dari hasil running program. Nah, bahan yang saya pelajari yaitu Nectacat. Kenapa lagi ke refresh ini? Sabar ya teman-teman. Oh. Oke. Nah, kita akan menjelaskan yang pertama itu OOP dengan cara hands-on. Oh, ini kita hapus dulu. Saya akan membuat contoh program sederhana, yaitu dengan menggunakan kelas hewan. Nah, sebelum masuk ke sini, saya akan menjelaskan apa sih OOP itu. OOP adalah teknik pemrograman di mana kita membuat program berdasarkan objek-objek. Nah, nanti isi objeknya ini mempunyai yang namanya tuh atribut atau data. Contohnya nama hewan dan lain-lain. Nama hewan, ciri-ciri, ya seperti itu. Lalu ada juga perilaku. Nah, perilaku ini bisa disebut metode. Contohnya seperti suara hewan gitu. Tanpa berlama-lama kita akan mempraktikannya langsung saja. Kita akan membuat suatu kelas. Nah, di sini saya akan membuat kelas hewan. Oh, jangan lupa kita hidupkan sintaknya. Mohon maaf jikalau berisik, ada tetangga di depan. Lalu kita akan membuat cetakan semua hewan. Langsung kita enter saja. Kita ketikkan dev init dalam kurung self lalu nama. Nah, di sini fungsi init ini adalah konstruktor untuk menyimpan nama hewan. Lalu kita beri tanda petik. Lalu kita enter. Kemudian kita ketikkan ulang lagi self tik nama. Lalu kita spasi terus sama dengan nama. Jangan lupa kita beri jarak. Ada yang kelewatan. Lalu kita spasi lagi, lalu kita hapus. Kita masukkan fungsi lagi, yaitu suara. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita ketikkan pas.
Lalu kita membuat pewarisan yang dimana nanti isinya tuh nama hewan, yaitu seperti sapi, kucing, anjing, ayam, dan lain-lain. Jadi di dalam kelas ini cuman objeknya aja, tapi belum tahu kita namanya itu apa. Nah, di bagian kali ini saya akan membuat apa tadi, inheritance, itulah, yaitu pewarisan. Nah, langsung aja kita ketikkan kelas buat siapa ya hewannya. Sapi deh, ayam deh, ayam. Lalu dalam kurung kita ketikkan hewan. Jangan lupa dikasih tanda titik 2, lalu kita enter. Nah, lalu kita ketikkan lagi fungsi untuk mengisi suara ayam ini. Suara parameter self, lalu titik 2, lalu kita enter. Lalu sesudah diinputkan suara, langsung nanti akan mencetak hasil dari suara tersebut. Jangan lupa kita ketikkan print dalam kurung F gini. Lalu kotak kurung Romawi ini kita ketikkan lagi self titik nama. Lalu ini kita hapus, lalu kita ketikkan apa ya, suaranya ayam tuh kukuruyuk, apa petok aja, petok. Jangan lupa di depannya suara ayam. Ayam tuh berkata petok aja. Petok. Nah, sudah ini, lalu kita jangan lupa kasih petik 2, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Setelah itu saya akan membuat kelas satu lagi. Apa ya enaknya, ayam tuh kucing. Nah, kucing, kelas bernama kucing. Hewan jangan lupa kita samakan seperti atas. Aduh, salah pencet. Hewan, lalu petik 2, lalu kita enter. Jangan lupa kita samakan seperti di atasnya. Kita akan mengisi suara dari kucing. Titik 2, lalu kita enter. Kita akan inputkan print karena untuk mencetak suara dari kucing ini. Self titik nama. Lalu apa ya, suara kucing tuh nyau. Lalu setelah seperti ini, saya akan menjalankan sebuah kelas dari masing-masing hewan ini.
Jadi gunanya apa ya, kelas ayam dan kucing ini adalah sebuah warisan yang dimana mereka tuh langsung otomatis mempunyai atribut atau nama gitu, dan masing-masing mengisi ulang metode. Nah, si metode ini itu adalah apa tadi, suara atau eh, ya apa ya, ya si bukan suara lah pokoknya ya, sesuai karakteristik mereka. Lalu di sini saya akan menjalankan programnya. Kita akan ketikkan fungsi main. Lalu kita akan mencetak fungsi tersebut. Print, lalu pilih hewan. Kita akan membuat format, memilih hewan 1 dan 2. Gimana ya enaknya? Pilih hewan 1. Gini aja. Pilih A sama dengan apa tuh? Ayam. A sama dengan ayam. Lalu kita akan mengetikkan lagi B sama dengan kucing. A sama dengan ayam. Kalau enggak, 1 aja. 1 sama dengan ayam, 2 sama dengan kucing. Nah, sini lalu kita enter. Lalu kita akan selanjutnya mengetikkan tray titik 2. Lalu kita akan membuat pilihan yang dimana pilihan ini itu akan akan memilih gitu, kita mau memilih 1 atau 2 gitu. Lalu kita masukkan input. Lalu kita masukkan pilihan ya, masukkan pilihan 1 atau 2. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan lagi if pilihan. Nah, jika memilih 1, hewan. Nah, di sini hewan kita mau dikasih nama apa nih? Misalnya Rocky. Rocky. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan Elif.
Lalu pilihan, lalu kita enter. Kita ketikkan lagi hewan, sama dengan kucing, dalam kurung, yaitu nama kucing tersebut. Kita mau kasih apa? Doni. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan memberikan fungsi else. Nah, di sini gunanya tuh untuk membuat jikalau input tidak sesuai dengan pilihan 1 atau 2 atau memasukkan pilihan A, B, C, D, itu output akan mengeluarkan pesan pilihan tidak ada. Gunanya ini, Pak. Nah, gunanya value error itu untuk yaitu tadi yang sudah saya jelaskan. Pilihlah sesuai pilihan. Agak sedikit marah gitu. Lalu kita enter. Kita hapus, kita enter. Lalu kita ketikkan hewan. Hewan titik suara. Jangan lupa dikasih dalam kurung. Nah, kita akan mengetikkan xjp lalu error as lalu print akan mencetak error. Kotak kurung Romawi lalu kasih tanda kutip. Lalu kita enter. Kenapa dia merah? Karena error titik 2. Coba kita enter. Nah, tadi ada kelebihan tanda kutip. Lalu kita ketikkan Vinelli. Oke. Lalu print akan mencetak terima kasih sudah mencoba program ini. Jadi gunanya untuk final itu apa ya? Menandakan program tuh sudah selesai gitu. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa kita kasih tanda kutip. Terima kasih telah
telah mencoba program saya. Jangan lupa tanda kutip 2. Lalu kita enter. Ketikkan if name main, gunanya untuk menjalankan kode yang telah kita buat ini. Coba kita save. Kita save dulu. Kelas hewan 1 titik pj. Lalu kita save. Setelah itu kita akan jalankan kode yang telah kita buat tadi. Apakah bisa? Tadi namanya py kelas hewan 1 titik py. Apa nih error pada line 16 dev main-nya ini. Kenapa error ya? Aduh, pusingnya. Ini karena ini mungkin ya, dalam kurung gini mungkin ya. Nah, coba kita save. Kalau masih error berarti ya kita harus bersabar. Mungkin 6 jam lagi atau 4 jam lagi. Line 8 sekarang. Kelas ayam hewan. Hewan. Mungkin hanya gede. Coba kita ganti lagi. Line 12. Hewan. Apa hanya gede juga apa ya? Coba kita. Lalu kita save. Kalau masih error berarti ya sudahlah. Nah, di sini sudah berhasil sih. Coba kita ketikkan 1. Nah, Rocky petok-petok. Nah, Rocky ini adalah nama ayamnya dan petok-petok ini adalah suaranya. Jadi setelah kita input tadi seperti tadi, nah, output akan mengeluarkan seperti ini. Kita ketik 1, output akan mengeluarkan Rocky petok-petok karena nama ayam tadi Rocky. Ya, nama suara ayam itu adalah ciri khas. Bukan ciri khas, apa ya? Ya suara lah, iya. Coba kita coba lagi. Kita ketikkan 2. Doni, miau miau. Terima kasih telah mencoba program saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Lalu ini sudah bisa. Lalu kita akan masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu apa tadi? Kita buka dulu tugasnya. Aduh, ke reset lagi. Gak apa-apa deh. Penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai
mengenai exception handling. Oke. Di dalam kode tadi sebenarnya sudah ada expression handling tetapi belum saya jelaskan. Oke. Langsung saja kita jelaskan mana kodenya. Nah, agak kita zoom aja kali ya. Apa nggak usah? Nah, zoom aja. Oke. Di sini dari sini ke sini. Nah, ini adalah kode exception handling yang dimana kalau si user ini salah masukkan input, contohnya user ini masukkan huruf gitu ABC atau input berlebihan, misalnya 11, 33, 55. Nah, program itu akan error gitu. Nah, gunanya tree ini adalah tempat taruh kode normal. Lalu xpatch ini, nah ini nih, ini adalah tempat dimana menangkap error gitu. Misalnya input salah. Nah, sedangkan finally ini ya udah si program ini berhenti gitu. Nah, oke, kalau kalian belum mengerti juga kita jelaskan nih. Misalnya gini. Kita masuk lagi ke kode kita. Nah, pilih hewan, 1 sama dengan ayam, 2 sama dengan kucing. Nah, coba kita masukkan, kan di sini disuruh masukkan pilihannya 1 atau 2. Nah, coba kita masukkan 3 deh. Output akan error bila sesuai pilihan. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu ketika kita si user ini kita meminta input satu-satu atau lain deh, huruf A, error literal for in with base A, atau coba kita A B C. Nah, kira-kira ya seperti itulah, gak bisa pilih sesuai pilihan. Nah, itu yang dimaksud dengan expression handling. Gunanya untuk ya kalau si user salah input atau tidak sengaja menginputkan yang salah, ya output akan mengeluarkan seperti itu dari program yang telah saya buat tadi ini. Oke, kita selanjutnya akan apa ya, masuk ke deskripsi tugas. Aduh, di sini lumayan apa ya, lumayan panjang teman-teman. Aduh. Nggak apa-apa deh, kita tetap semangat pejuang STR, tidak boleh lelah. Deskripsi tugas dan penjelasan implementasi dan hasil running program. Oke, kita masuk ke kodenya langsung saja. Banyaknya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan per fungsi saja, karena pada sebelum-sebelumnya juga pasti sudah pernah tak paham lah ya dari gunanya import ini untuk apa, dan ya kurang lebih cuma seperti itu. Lalu tanpa berlama-lama kita akan masuk ke
yang satu ini. Di sini class vehicle. Nah, class vehicle ini adalah berfungsi untuk membuat sebuah objek kendaraan. Saat objek dibuat, kita harus memberikan plat nomor, lalu plat nomor ini akan disimpan di atribut. Nah, atributnya itu ini self license plate ini. Nah, ini gunanya untuk menyimpan nomor kendaraan yang telah dimasukkan. Lalu selain itu sistem otomatis mencatat waktu saat kendaraan masuk dengan detect time. Nah, ini atribut ini gunanya untuk mencatat kendaraan yang masuk, waktu kendaraan yang masuk. Nah, untuk keluar, nah si atribut self exit time ini, nah ini fungsinya tuh untuk menginput kendaraan jika ingin keluar. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu fungsinya get info ini, nah di sini sudah ada docstringnya, mengembalikan info kendaraan termasuk waktu masuk dan keluar. Jadi maksudnya fungsi get info ini adalah digunakan untuk mengambil semua informasi tentang kendaraan tersebut, yaitu memformat waktu masuk, terus menjadi lebih bentuk yang yang mudah dibaca gitu. Contohnya waktu, tanggal, waktunya jam berapa, terus detik berapa, menit berapa. Nah, kemudian jika kendaraan belum keluar, nah self exit ini mana sih? Self exit ini gunanya untuk mencatat jika kendaraan ini belum keluar. Gitu. Nah, kalau sudah keluar, maka waktu keluar di format tuh tampilannya seperti mana? Seperti ini juga. Nah, jadi di get info ini informasi kendaraan masuk dan kendaraan keluar dan waktu masuknya kapan, waktu keluarnya kapan. Nah, semua ini udah dicatat gitu di dalam fungsi get info ini. Nah, lalu saya akan menjelaskan untuk kelas 2 wheel physical dan kelas 4 wheel physical. Nah, di sini ya nggak jauh beda ya antara two wheel ini dengan 4 wheel. Nah, 2 wheel ini adalah jenis kendaraan roda 2, yaitu motor. Nah, sedangkan four wheel ini ya itu kendaraan roda 4 atau mobil gitu. Nah, fungsi ini kelas ini itu tuh adalah turunan dari anak vehicle ini. Nah, jadi maksudnya tuh mereka nih si dua motor mobil ini yang tadi sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, yaitu mewarisi dari kelas vehicle ini, seperti plat nomor, waktu masuk, waktu keluar. Nah, bedanya dalam konstruktor masing-masing ini ya kita menambahkan jenis kendaraan secara eksplisit. Nah, untuk two wheel ini kendaraan diberi label tuh dua motor, sedangkan untuk four wheel itu kendaraan diberi label tuh ya roda 4.
supaya jika nanti pas keluar nanti sistem si parking simulator ini tahu dia mau menginput mobil atau motor gitu agar tidak tabrakan. Nah, lalu saya akan menjelaskan fungsi dari kelas parking lot. Nah, di fungsi ini di kelas parking lot ini terdapat fungsi yaitu dev unit. Nah, fungsinya ini pada parking lot bertugas untuk membuat tempat parkir baru dengan kapasitas tertentu untuk mobil dan motor. Nah, di sini kita membuat dua kamus, yaitu mobil capacity dan motor capacity. Ini kapasitas motor dan kapasitas mobil gitu. Dimana di setiap slot diberi nilai non, yang awalnya non ini artinya kosong. Nah, yang dimana slot ini kosong gitu. Nah, selain itu jumlah slot atau total slot untuk mobil dan motor juga bisa disimpan supaya mudah dikontrol untuk jika saat ditambah atau mengolah slot nantinya. Jadi yang saya tangkap ini jika kita memasukkan dua slot mobil terus kita memasukkan dua slot motor. Nah, otomatis kan sudah kesimpan. Lalu kita masukkan lagi satu slot motor dan satu slot mobil. Nah, otomatis kan slot yang dua tadi tertambah satu. Jadi 3 slot masing-masing. Motor 3 slot, mobil 3 slot. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan enggak yang terakhir, Deng. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi yang di dalam parking lot juga, yaitu ada ADD slot. Gunanya yaitu untuk menambah slot parkir untuk mobil dan motor. Jika kapasitasnya sudah tidak cukup, ya caranya gampang teman-teman. Ya kita tambahkan entry baru di kamus. Mana ya? Nah, ini dia. Slot mobil dan slot mobil dan slot motor. Nah. Lalu jikalau sudah sudah ditambahkan, nanti akan diperbarui lagi. Diperbarui jumlah slotnya. Lalu ada fungsi park vehicle. Nah, ini gunanya untuk memasukkan kendaraan ke salah satu slot kosong yang tersedia. Jadi, saat kendaraan datang, terus kendaraan ini ingin diparkir. Nah, fungsi park vehicle ini ya pertama-tama tuh untuk mengecek apakah kendaraan ini mobil atau motor gitu. Jadi nggak bisa bertumburan gitu mobil dan motor. Lalu sistem akan mencarikan slot kosong di area mobil. Nah, kalau motor ya dicari di area motor gitu. Jika jenis kendaraan tidak dikenali, ya maka sistem akan mengeluarkan pesan ini jenis kendaraan tidak dikenali. Mungkin karena input dari si user ini salah atau bagaimana. Selanjutnya, mohon maaf sebelumnya orang tua saya barusan sampai rumah, jadi kemungkinan ada suara-suara yang jebol atau masuk. Di sini saya akan menjelaskan fungsi ascent slot. Nah, fungsi ascent slot ini gunanya untuk
menentukan slot kosong secara acak untuk kendaraan, yaitu gunanya untuk bertanggung jawab mencari slot kosong dan mengisi kendaraan di sana. Nah, pertama, sistem akan membuat daftar semua slot masih kosong. Kalau tidak ada slot kosong, maka akan muncul pesan bahwa parkiran penuh. Ya. Oh ya, parkiran penuh. Ada kameranya. Dan kendaraan gagal diparkir. Lalu tapi kalau masih ada slot kosong, sistem akan memilih satu slot secara acak menggunakan random choice. Ya, akan menggunakan random choice. Nah, gunanya random itu ya untuk menaruh tempat parkir mobil dan motor secara acak. Nah, lalu saya akan menjelaskan fungsi dalam kelas mana tadi, parking lot, yaitu ada fungsi real as slot, unpark. Nah, ada fungsi unpark vehicle yang dimana kalau kendaraan ingin keluar, fungsi unpark vehicle ini digunakan. Nah, di sini sistem akan mencari kendaraan berdasarkan plat nomor yang diinputkan. Pertama dicari di slot mobil. Kalau tidak ketemu, baru di slot motor. Nah, gitu. Jadi saling berhubungan. Maka jika ketemu, maka waktu keluar kendaraan akan dicatat menggunakan detect time. Nah, slot tempat kendaraan parkir dikosongkan kembali. Nah, dan sistem akan mencetak informasi bahwa kendaraan sudah keluar atau kendaraan tidak ditemukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang view status. Nah ini dengan view status. Fungsi view status ini gunanya untuk menampilkan semua slot parkiran. Contohnya jadi gini, setiap slot tuh fungsinya akan ditampilkan apakah ada isinya atau kosong. Nah, terus menunjukkan plat kendaraan yang sedang parkir di slot tersebut. Jadi ya nanti akan saya kasih tahulah waktu running programnya. Lalu di sini ada lagi fungsi validate plat. Nah, fungsi validate plat ini gunanya untuk memvalidasi nomor kendaraan. Apakah format plat nomor ini sudah sesuai, sudah benar atau belum? Nah, plat yang seharusnya terdiri dari 1 sampai 2 huruf, angka di tengah 1 sampai 4 angka dan di belakang 1 sampai 3 huruf. Nah, apakah sudah sesuai belum dengan format yang sudah disediakan gitu. Nah, kalau belum, format akan mengeluarkan input salah, pilihan tidak valid. Nah, ini. Lalu saya akan menjelaskan kode main.
kurang lebih ya hampir sama kayak yang kemarin. Di sini ketika kita menginputkan pilihan satu, nah bedanya tuh cuman di pilihan satu dengan pilihan dua ya. Nah di pilihan satu ini ditambahkan dengan jumlah mobil untuk slot untuk mobil berapa dan slot untuk motor berapa. Lalu di pilihan 2 ini kita bisa memilih kendaraan mobil atau motor. Nah, masih sama yang kayak kemarin. Udah, langsung tanpa berlama-lama kita akan menjalankan hasil running dari program ini. Pertama-tama kita sudah berada di dalam pad atau belum? Kita lihat dulu. Mohon maaf, ramai di rumah. Kita lihat pad kita, sudah sesuai. Lalu kita akan ketikkan di sini flag 8 dulu, Deng. Flag 8 main titik py. Apakah bisa seperti ini? Nah, di sini masih banyak terdapat pada line 9 sampai dengan yang 101. Kita akan membenarkannya satu persatu. Untuk dari line yang pertama, line yang ke-9. Waduh, panjang amat. Modul level import tab. Ini modul harus berada di paling atas. Sebenarnya itu nggak perlu sih, kita tambahkan Noka aja teman-teman. Noka lalu kita ketikkan sumber permasalahannya E402. Coba kita save dulu, apakah sudah hilang pembuktian. Belum hilang juga. Coba kita tambahkan hashtag. Ini nggak ngaruh sih. Nggak mau jalan ya. Coba kita taruh isian, tapi nggak bisa. Sebenarnya nggak mau dia. Kenapa ini nggak mau ya? Kita benarkan line yang selanjutnya aja dulu. Line 14 trailing with space 14. Oh, bukan ini, salah. Ini parking simulator. Mohon maaf, agak rame. Nah, ini kode main. Pantas nggak mau dirubah. 9. Mungkin ini kita agak kurangin ya. Oke. Coba kita save dulu. Mohon maaf agak berisik. 9.1. Coba kita isi Noka tadi. Noka titik 2 E402. Lalu kita save.
Coba apakah masih ada? Nah, masih ada ternyata teman-teman. Ini gimana caranya? Noka. Kita save. Nggak bisa juga. Mungkin apa ya? Kita benarkan pada line selanjutnya dulu. 14 training with space. 14 line berapa itu? 14 line 12. Line 12. Sini. Oh, kurang space. Oh, salah benerin teman-teman. Ini. Nah, ini ternyata 9.1. Pantes nggak mau di Noka. Ternyata itu library, ding. Salah, maaf. Noka titik berapa tuh? E402. Kita save. Kenapa ini nggak mau Nokanya? Invalid syntax. Salah. Tuh. Oh, salah masukin kita teman-teman. Di sini mungkin ya. Noka. E402. Lalu kita save. Apakah masih ada? Waduh, masih ada. Oke, nah itu nanti saja kita benarkan 9.42. Jangan lewat-lewat, Mak. Ini di videoin. Nah, bisa nih hashtag Nokanya hilang nih. 14 12. Terus 19 5. Terus 17 language space. Language space harus ada space. Enter. Nah, 18. Terus 19 ke 5. 19 harus ke 5. Oh,
tasnya. Coba masih ada transfer 29 ayat 29 baris 29 sampai 27. Oh ini. Terus 45 oh ini. Terus 70 oh ini. Lalu 75, terus 85, terus 91 ke 29. Udah. Lalu ke 101 coba di save. 45 masih ada. 45 masih ada ke baris 9. Kan ya. Terus 70 ke 9. Wes. Terus kita save dulu. Mohon maaf. 7380. 7380. Oh, ini kebanyakan ini. Kita save. Tujuh tiga. Sisa 83. Oh, masih. Nah, coba. Sudah beres semua. Ini tidak ada flag 8 lagi. Lalu kita masukkan ke simulator parking. Nah, kita ketikkan apa kodenya tadi, alamatnya flag 8. Kita agak main cepat aja. Flag 8 parking simulator .py. Apa ini? Dan 10. Oh, iya. Blank when space 10.1. Udah. Habis itu 3727 lalu 46. Oh, ini kebanyakan spasinya. Kita nice. Sepuluh titik satu.
44 mana 44 52 sekarang 52 sama 68 udah. Hmm, 9. Nah, sekarang sudah tidak ada flag 8 lagi. Kita akan masuk ke CD monitoring karena kita akan menjalankan program tersebut. PY main titik PY. Nah, di sini kita akan menginputkan format 1, yaitu masukkan jumlah slot untuk mobil, misalnya 2. Motor kita ketikkan 2. Nah, output akan melihatkan parkiran dibuat 2 slot mobil dan 2 slot motor. Lalu kita masukkan 4 status parkir. Nah, ini masih kosong. Lalu kita akan tambahkan lagi 2, tambahin 2 lagi. Aturan 2 tambah 2 menjadi 4. Nah, 4. Lalu kita akan menginputkan kok ini lagi. Kita akan menginputkan masuk parkir. Tipe kendaraan kita tuliskan motor. BE55 FG. Nah, ini sudah terparkir. Kalau kalian ingin mengeceknya, kita format 4 status parkir. Nah, motor kan. Coba satu lagi, kita akan memasukkan untuk mobil. Ini sudah random ya tempat parkirnya. Nah, kalau nggak percaya kita cek untuk status parkir. Itu nomor 2. Jika ingin mengeluarkan, kita akan menginputkan keluar parkir dengan menggunakan sesuai flat yang sudah kita tadi. Nah, kalau kita ingin lihat lagi tuh kosong, nomor 2 mobil, kita akan mengeluarkan lagi motor. Kita lihat kosong. Oke. Demikian penjelasan mengenai OOP dan EOP, inheritance dan expression handling dari saya. Terima kasih.